malah sekarang menyalahkan masyarakat yang untuk menertibkan orang agar memuliakan, menghormati, menghargai kemurnian kesucian bulan suci Ramadan. Sweeping mah ormasnya. Tuh kan teman-teman ya, jelas. Memang sama Satpol, tapi yang sweeping adalah ormasnya. Teman-teman sebangsa setanah air, kita masih membahas terkait aksi sweeping dan arogan yang dilakukan oleh sekelompok orang di warung saat bulan Ramadan, tepatnya di Garut, teman-teman. Kemarin itu saya sudah mengkritisi ya, karena saya simpulkan bahwa statementnya Habib yang kemarin itu adalah seolah-olah Habib itu tidak terima disalahkan. Satu, itu. Yang kedua, merasa dipojokkan ya. Yang ketiga, malah justru menyalahkan wakil bupati. Sebelum kita bahas teman-teman, ini saya juga menemukan suara dari Habib tersebut. Namanya Habib Basim, teman-teman. Jadi ini sesudah acara itu, teman-teman ya. Sebelum kita bahas dan kita komentari, kita tonton dulu videonya sampai selesai, nanti kita komentari, teman-teman. Yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam salah satu poin dalam surat edaran tersebut, di situ mengatakan bahwa warung tidak boleh buka lebih dari jam 4 sore. Atau sebelum jam 4 sore warung itu tidak boleh buka. Kemudian, jika terjadi, kemudian di waktu siang hari, ada orang yang mau beli makanan atau apapun itu boleh untuk di take away. Artinya untuk dibawa pulang, bukan minum di tempat. Tapi fakta apa yang terjadi? Lewat video yang viral kemarin itu, kejadian itu terjadi pada jam setengah 2 siang. Itu sudah jelas, pertama, melanggar daripada surat edaran tersebut. Kemudian yang kedua, dalam konten Ibu Putri sebagai wakil Bupati Garut, ini saya ingin menegaskan, yang dikontenkan oleh beliau datang ke warung tersebut, bahkan bukan menegur warung tersebut yang sudah melanggar surat edaran dari Forkopimda tersebut, tapi malah datang seakan-akan minta maaf tanpa memberikan sanksi apapun. Lalu seperti ini apa? Yang seperti ini apa? Apa manfaatnya surat edaran tersebut? Saya katakan tidak lain tidak bukan, surat edaran ini belum sempurna. Surat edaran ini belum semaksimal mungkin. Itu yang ingin saya sampaikan. Apa gunanya dibuat kesepakatan bersama, namun fakta di lapangan seperti itu. Malah sekarang menyalahkan masyarakat yang untuk menertibkan orang agar memuliakan, menghormati, menghargai kemurnian kesucian bulan suci Ramadan. Nah, ini saya rasa tidak fair. Ini yang ingin saya sampaikan, kekecewaan saya, kekesalan saya secara pribadi pada saat audiensi tadi. Terima kasih. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita sudah tonton tadi ya satu kali. Kita akan tonton lagi, nanti kita sambil komentari. Ya. Yang ingin saya sampaikan, bahwa di dalam salah satu poin dalam surat edaran tersebut, di situ mengatakan bahwa warung tidak boleh buka lebih dari jam 4 sore. Atau sebelum jam 4 sore warung itu tidak boleh buka. Kemudian, jika terjadi, kemudian di waktu siang hari, ada orang yang mau beli makanan atau apapun itu boleh untuk di take away. Artinya untuk dibawa pulang, bukan minum di tempat. Tapi fakta apa yang terjadi? Lewat video yang viral kemarin itu, kejadian itu terjadi pada jam setengah 2 siang. Itu sudah jelas, pertama, melanggar daripada surat edaran tersebut. Jadi ada suatu kesepakatan terkait maklumat bulan Ramadan antara ormas yang ada di Garut dengan MUI dan juga dengan Pemkab Kabupaten Garut, teman-teman. Ya dari sini teman-teman ya, kita tidak menyalahkan 100% daripada Pemkab Garut. Tapi nyatanya teman-teman, kenapa kok ngajak ormas ini untuk kerjasama? Itu yang disesalkan, teman-teman. Kemudian yang kedua, dalam konten Ibu Putri sebagai wakil Bupati Garut, ini saya ingin menegaskan, yang dikontenkan oleh beliau datang ke warung tersebut, bahkan bukan menegur warung tersebut yang sudah melanggar surat edaran dari Forkopimda tersebut, tapi malah datang seakan-akan minta maaf tanpa memberikan sanksi apapun. Lalu seperti ini apa? Yang seperti ini apa? Apa manfaatnya surat edaran tersebut? Saya katakan tidak lain tidak bukan, surat edaran ini belum sempurna. Surat edaran ini belum semaksimal mungkin. Itu yang ingin saya sampaikan. Apa gunanya dibuat kesepakatan bersama, namun fakta di lapangan seperti itu. Malah sekarang menyalahkan masyarakat yang untuk menertibkan orang agar memuliakan, menghormati, menghargai kemurnian kesucian bulan suci Ramadan. Dia
mengatakan bahwa komplotannya itu menertibkan, tapi nyata di lapangan bahwa mereka dan komplotannya melakukan arogan, paksaan, dan bahkan kekerasan, teman-teman. Bahkan teman-teman di situ juga ada korbannya, jelas-jelas dipukul oleh ormas ini, teman-teman ya. Ini sudah ya, kita sudah dengar tadi, teman-teman ya. Kemudian kata si Habib ini tadi, dia menyalahkan kontennya Ibu Wakil Bupati Garut, teman-teman. Karena apa? Karena Wakil Bupati Garut itu setelah viral itu, ya, setelah siangnya viral itu, kemudian mungkin malamnya Wakil Bupati Garut mendatangi warung yang tadinya di sweeping, pas waktu siangnya di sweeping, teman-teman. Jadi memang iya, saya menemukan videonya di mana Wakil Bupati Garut meminta maaf. Lah kalau dalam hal ini, teman-teman ya, sebelum kita lihat videonya ya, ini ya tidak salah. Karena apa? Karena didahului dengan kekerasan tadi. Warung itu dan penduduk di situ juga rakyatnya. Daripada Pemkab Garut kok tidak boleh meminta maaf karena arogan. Ya, ini juga bertanggung jawab, dalam hal ini bertanggung jawab, teman-teman ya. Sebelum kita bahas ini ya, kita tonton dulu memang ada video daripada Wakil Bupati yang meminta maaf ke warung yang siangnya di sweeping, teman-teman. Kita sebagai orang Islam sering menyakiti. Iya. Kemarin kena ini ya, kemarin dilempar-lempar. Oh, di sini. Jam berapa itu teh? Jam 1 adalah jam 1:30. Tapi kalau ibu mah tutup di sini sampai jam 4. Cuman ibu ini pintunya ditutup, suka ada ngetok aja gitu, ada yang butuh, suka di ini. Tapi kalau ditutup mah ditutup, tapi jam 4 dibuka. Sama Satpol PP ya bu. Iya, emang sama Satpol. Tapi memang yang nge-sweeping mah ormasnya. Tuh kan teman-teman ya, jelas memang sama Satpol, tapi yang sweeping adalah ormasnya. Jelas di situ, teman-teman. Jelas bahwa yang sweeping itu ormasnya, bukan Satpolnya. Jadi kalau ada si Habib ini ngomong katanya merasa disudutkan dan lain sebagainya ya, keliru. Satpol ya salahnya mereka kurang orang kebanting. Jadi Ayu mah kesini ya, pertama mohon maaf karena itu pertama ada Satpolnya. Memang keadaannya harusnya tidak begitu. Iya. Kalau Satpolnya anaknya enggak kan? Yang anaknya yang ormasnya aja. Istilahnya ya dosa-dosa sendiri tanggung masing-masing. Iya. Intinya mau begitu kok, kalau ada yang begitu ya kita sebagai orang Islam sering menyakiti. Iya. Dan karena itu membawa Satpol PP, jadi saya tanggung jawab. Dan itu bukan suruhan kami cara begitu. Itu aja saya silakan. Makasih ya bu ya. Nah, jelas tadi dikatakan oleh Bu Wakil Bupati Garut, teman-teman ya, karena membawa Satpol PP ya saya tanggung jawab. Di antara lain tanggung jawabnya apa? Meminta maaf kepada warung tersebut. Minta maaf sekali lagi ya, semoga kita aman-aman sampai Amin. Satu dulu bisa. Ya, jelas teman-teman dari sini ya, bahwa kita tidak sembarangan untuk membahas hal ini. Mana yang salah, mana yang benar, itu jelas ya, jelas teman-teman, bahwa dalam hal ini sudahlah, kalau ormas yang kemarin dan juga para Habib itu masih mengatakan disudutkanlah, disalahkanlah, jangan begitu. Karena apa? Anda juga melakukan kesalahan. Anda melakukan aksi yang tak pantas, merusak fasilitas warung tersebut. Ya, walaupun dalam hal itu memang ada kesepakatan dengan Pemkab Garut terkait maklumat Ramadan, tapi aksi yang seperti itu, cara yang seperti itu tidak diajarkan dan diperintahkan oleh Pemkab Garut, teman-teman ya. Tidak diperintahkan oleh Wakil Bupati Garut. Dan bahkan tidak diperintahkan oleh jajaran pemerintah Kabupaten Garut. Artinya memang dari situ yang salah ya ormasnya. Adapun di situ ada Satpol PP. Satpol PP tidak terlihat melakukan aksi arogansi. Yang terlihat jelas di situ adalah ormasnya. Jadi yang harusnya bertanggung jawab, yang harusnya meminta maaf justru malah ormasnya. Bukan malah melakukan mediasi terus-menerus dengan bupati supaya namanya tidak dicap buruk dan lain sebagainya, malah ngomong ya. Kemarin kita bahas ya, malah ngomong apa? Ngomong katanya disudutkanlah, disalahkanlah, ini gara-gara Wakil Bupati yang memviralkan dan lain sebagainya. Apa teman-teman ya? Ini kita perlu pelajari hal seperti ini teman-teman, supaya kita
Jangan terkecoh. Mereka itu sudah melakukan kesalahan, ya, harusnya meminta maaf, harusnya klarifikasi dan lain sebagainya. Ya, nggak usah melakukan hal-hal tersebut lagi. Apa yang kita lihat kemarin adalah mereka melakukan sebuah alibi untuk menutupi kesalahan mereka. Malah menyalahkan maklumat lah, menyalahkan wakil bupati lah, dan lain sebagainya, teman-teman. Inilah yang disebut dengan ormas yang ngawur, ya. Dan di sisi lain saya tidak kemudian membenarkan daripada Pemkab Kabupaten Garut seluruhnya, tetapi ada kesalahan di sini. Yang pertama apa? Kenapa kok masih bekerja sama dengan ormas yang seperti ini? Ini jelas FPI. Ini sudah jelas, aksi sweeping, persekusi, dan lain sebagainya, FPI. Wataknya FPI seperti ini. Kenapa kok masih merangkul bekerja sama dengan ormas yang sudah dibubarkan, teman-teman ya? Jelas di situ memang ada sebuah maklumat yang disepakati bersama, di mana Pemkab Garut mengajak ormas tersebut untuk agenda Ramadan. Di antara lain itu tadi. Kok disepakati juga warung harus ditutup jam sekian sampai jam sekian, dibuka jam sekian. Ini apa? Ya, Pemkab Garut dalam hal ini, ya, tolonglah nggak usah lagi kemudian bekerja sama dengan ormas seperti ini. Ya, ini malah kacau lingkarannya, teman-teman ya. Lingkarannya sudah berbahaya ini. Ya, Pemkab Garut, wakil bupati, bupatinya malah sudah berbahaya kalau sudah dikepung oleh ormas seperti ini. Nggak bisa gerak lagi, teman-teman. Nggak berani lagi kalau seperti ini. Sudah, kalau saran saya, teman-teman ya, batalkan perjanjian, batalkan kerjasama dengan ormas ini. Sekarang juga, ya, jangan sampai tahun depan menggandeng ormas ini lagi untuk agenda-agenda Ramadan. Nggak ada, nggak usah. Itu saran saya. Jadi buat apa kita menggandeng ormas seperti ini? Sudah digandeng, ya, kemudian ada kesalahan, nggak mau introspeksi, nggak mau minta maaf, malah menyalahkan Pemkab, malah menyalahkan ini, itu, dan lain sebagainya. Ini apa? Nggak usah kita ajak diskusi, nggak usah kita ajak untuk kemudian merancang maklumat Ramadan dan sebagainya, nggak usah. Jangan lagi mengajak ormas-ormas seperti ini. Anda sudah melihat sendiri, teman-teman ya, warga Garut juga sudah melihat sendiri bagaimana dia ingin menutupi kesalahannya. Ormas ini hanya ingin menutupi kesalahannya karena mereka sudah terviralkan karena arogansinya. Bagaimana caranya menutupi supaya tidak arogan dan sebagainya? Nyatanya arogan, bagaimana kan? Dalam hal ini, teman-teman, kita sudah tahu mana yang memang menutupi kejahatannya, ya, dan mana di sisi lain yang berusaha untuk bekerjasama dengan ormas ini. Jadi dua-duanya ada salah semua, teman-teman, sebenarnya. Yang pertama, Pemkab Garut kok bisa mengajak ormas ini untuk bekerja sama maklumat Ramadan itu loh. Kemudian aksi arogan itu. Adapun mereka, apapun dalilnya untuk membetulkan aksinya, itu nggak usah kita pikirkan, teman-teman ya. Kalau memang Pemkab Garut ingin menertibkan ya warung-warung di bulan Ramadan, berhati-hati. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ajak ormas itu. Yang ketiga, baik untuk rakyat. Artinya apa? Ya misalkan ya di tahun depan ya Pemkab Garut ingin menertibkan daripada warung-warung yang buka. Kemudian ada perintah untuk menutup dari jam 7 sampai jam 4. Jangan hanya menyuruh untuk menutup, tapi kasih uang, teman-teman ya. Selain itu nggak ada. Apa selain itu? Nggak ada selain itu. Kalau bisa melakukan seperti ini, itu pasti baik buat rakyat. Warung-warung yang tadinya mencari rezeki dari jam 7 sampai jam 4 kok tidak diperbolehkan, ya mau tidak mau Pemkabnya tanggung jawab, kasih makan. Ya. Kemudian juga penertiban terkait orang-orang yang tidak berhak berpuasa bagaimana dan lain sebagainya, itu perlu dipikirkan. Nggak usah ngajak-ngajak ormas seperti ini, teman-teman ya. Pemkab aja bisa, nggak perlu kalau mau menertibkan. Ya, intinya baik untuk rakyat, baik untuk kemaslahatan dan tanpa paksaan.